Senyum-senyum di depan masa. Assalamualaikum buat semua. Salam sapa dari Beta. Kembali lagi di channel Beta Insaf. Oke, pada pertemuan video kali ini seperti yang sudah Beta janjikan di video awal yaitu mukadimah, kini Beta akan menjelaskan atau terlebih dahulu membacakan sebelum menjelaskan, yaitu lanjutannya dari pengantar ilmu tajwid yang bagian 2, yaitu adab membaca Al-Quran. Yang sebelumnya itu yang pertama keutamaan membaca Al-Quran, yang kedua ini sekarang yang akan Beta bacakan yaitu adab membaca Al-Qurannya. Oke, sebelum Beta memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fa'man waj'alni minas sholihin. Jangan lupa jangan sampai di skip, harus selesai, harus full biar mendapatkan pahala, karena ini ini adalah bagian dari belajar juga gitu kan. Dan belajar itu adalah hukumnya wajib, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Oke, langsung saja. Ciao. Ya, di sini Beta akan membacakan yaitu adab membaca Al-Quran. Oke, di antara adab ketika membaca Al-Quran adalah 1. Mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ya, ini jadi kita harus ikhlas membaca Al-Quran itu, bukan karena ada paksaan ataupun yang lainnya, apalagi sampai riya. Jangan, naudzubillah. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk akhirat kelak nanti sebagai bekal kita. 2, yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan suci dan berwudu. Masya Allah, ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhri au qala ala toharoh." Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir maksudnya, melainkan dalam keadaan bersuci. Ini juga berzikir itu sama saja dengan membaca Al-Quran, karena di situ adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan pakaian yang bersih. Masya Allah, ya itu juga diharuskan, karena Al-Quran itu adalah ayat suci. Jadi kita tuh harus suci juga, di tempatnya suci juga, karena biar selaras, biar searah. Yang keempat itu menghadap kiblat, bagusnya. Tapi tidak menghadap kiblat juga tidak apa-apa, tapi diharuskan lebih bagusnya, yaitu sunnahnya di menghadap kiblat. Yang kelima itu membaca isti'azah. Isti'azah itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim."
apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. 6. Yaitu khusyuk dan penuh penghayatan ketika membacanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyaddabaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berfikir. Ini penuh penghayatan, khusyuk ketika membacanya, karena ini ada salah satu berkah ya, supaya diri kita ini memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. 7 memperindah suara ketika membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anil Bara ibni Azibin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainul Qur'ana bi aswatikum. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Masya Allah. Itu makanya banyak sekali di luar sana itu kori-kori yang suaranya bagus, suaranya melengking, suaranya ajib. Pokoknya kita juga pengen kayak begitu, tapi belum kesampaian. Yang keempat yaitu peletak dasar ilmu tajwid. Oke, itu dari adab membaca Al-Quran ya, bagian 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton kembali video kelanjutannya ya, yaitu peletak ilmu tajwid. Akhir kata beta ucapkan wassalamualaikum.